Didik anak, kalau kita terlalu detail melihat masalahnya, kemudian kita tidak mengapresiasi sisi positifnya, anak itu gampang down. Maka kesalahan tunjukkan pelan-pelan dan dibenahi pelan-pelan. Tapi yang lebih penting adalah kita mengapresiasi kebiasaan anak. Nah itu menjadi luar biasa. Buta kali mengapresiasi anak buah. Jadi anak buah dikongkong kapanpun ber. Padahal nggak ada kontrak. Kok tak bayari loh? Nggak ada. Bodoh-bodoh dewi. Tapi karena mau mengapresiasi, oh ya Pak, toh kegiatannya luar biasa, inspiratif, edukatif, mudah-mudahan jadi pahala kita. Ayo semangat. Lah kalau ketua PWA berkegiatan bagi amplop dan duitnya piro, habis gitu. Tapi karena menyatu pikiran dan hati kita, maka kita gerak sama. Saya datang kembali bukan kontrak loh, Bu. Mengalir karena bertautan persaudaraan. Saya ingin mengambil hikmah pahala. Apalagi orang-orang usianya udah 50 ke atas. Banyak cerita pribadi nanti. Bapak Ibu ya nggak masalah kalau kita ngobrol aja. Apalagi dapat persoalan kesehatan. Ada rumus kesehatan itu. Dan saya tahu rumusnya. Dilihat dari wajahnya kelihatan banyak utang lagi. Nah banyak utang udah dipikir mau ya lunas gitu. Utang baru di bawah 100 juta dipikir iso turu. Kenapa sampai? Nanti tak kasih resep. Lebih baik orang utang daripada utang kepikiran. Orang utang hidup sederhana. Lebih baik menjadi orang cukup daripada orang kaya tapi nggak siap. Orang kaya nggak siap lebih menderita ketimbang orang miskin nggak punya apa-apa tapi siap. Iyalah, maksud kita kalah dengan orang miskin nggak punya apa-apa. Mau kita pakaiannya bagus, handphonenya berapa, bajunya berapa, dompetnya berapa, isinya berapa. Kok kita nggak siap untuk hidup? Kasih, tanggung jawab, kata syukur, disiplin dan belajar. Tanggung jawab itu apa Bapak Ibu? Ini, tanggung jawab itu makna yang baru adalah melaksanakan tugas sesuai tusinya menurut aturan yang berlaku. Itu tusimu apa laksanakan sesuai kaidah. Tapi yang terbaru dengan cepat itu nanggage. Ojo klewas klemak kelar kata orang itu musuhan. Kayak gumbal mukio. Nanggage. Apalagi orangnya sekarang nunggu itu loh, nunggu setengah menit aja lama sekali itu kalau nunggu. Yang berikutnya apa? Bermutu. Sampai cepet gak bermutu, gak ada sing nganggep. Sebaliknya, sampai bermutu ora cepet, ya ora ono sing tuku loh. Wis oleh. Makanya yang muda-muda ini paham sekali. Sekarang urusan tanggung jawab itu ya harus cepat, harus bermutu. Jangan menyalahi aturan. Cepat bermutu nyalahi aturan. Katakan KPK. Nah orang-orang yang bermain dengan KPK pinter loh. Bunuh Muhammadiyah, bunuh NU, backup kan gitu toh. Para politisi itu. Nah, ada NU Muhammadiyah ya silakan. Masalah-masalah selesaikan kan begitu toh. Itu orang yang bermain politik seperti itu. Sama di Muhammadiyah itu jargonnya kan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi sekarang banyak, ada banyak nyamar ma'ruf nahi mungkar. Bedanya apa? Kalau amar ma'ruf nahi mungkar jelas dia menjadi pahlawan kebaikan dan sungguh-sungguh menghentikan kemungkaran. Tapi kalau nyamar gak jelas, capek kok gak ya? Tapi dibutuhkan juga. Kita tahu dia itu sebenarnya lebih banyak mandorotnya, tapi kita butuhkan kan gitu toh. Akhirnya kadang masih kita pelihara juga gitu loh. Banyak tuh pengurus kita tertulis gak tahu teko paling yo ada keperluan kan gitu toh. 5 tahun sekali misalnya. Itu istilah di Muhammadiyah namanya nyamar ma'ruf, nyambi. Janji bolak-balik tapi nggak pernah dipenuhi, gitu kan? Janji tok, artinya PHP kan gitu. Lah kami serius sekarang yang begitu-begitu itu. Apalagi kalau udah ngurus sama usaha, apa itu keliru dikit itu ada masalah. Dan kadang-kadang kita itu nggak melihat kalau mereka ternyata nyamar ma'ruf kayak vokal. Soalnya vokal pak, bla 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 lu kan gitu kan. Nyamar ma'ruf, nyambi. Itu kosakata baru di Muhammadiyah kan. Lagi saya populerkan. Kalau yang anak muda itu penyakit yang paling bahaya kan hiramalu itu.
bingung, ragu, malas, suka. Penyakit wong tua itu. Kalau orang hidup kok kena bira malu itu ya babar belas pada wong. Jadilah orang yang tanggung jawab. Jangan bira malu, jangan nyamar ma'ruf nahi mungkar. Cepat dan harus bermutu memenuhi standar pasar, tapi jangan menyalahi kaidah. Itu yang katanya Muhammadiyah banget. Makanya Muhammadiyah kalau sering melanggar aturan, itu Muhammadiyah perlu dipertanyakan oleh qadhi ulali. Karena orang Muhammadiyah itu komitmen dengan aturan apapun. Begitu ini aturan maka tidak main-main. Kalau prinsip di Muhammadiyah itu praktisnya kan hanya 3. Yang pertama itu adalah dia harus berprinsip memegang kaidah aturan, harus itu. Kok ono Muhammadiyah Pak aturan malah didol sih teman itu. Jadi kulane keliru gitu. Yang kedua, orang Muhammadiyah itu mesti menjaga kelaziman, kultur, kepatutan, kebiasaan di Muhammadiyah akan tetap ada dalam banyak hal. Ngurus pendidikan profesional. Lah kalau Muhammadiyah ngurus pendidikan nggak profesional, berarti salah itu. Dia menyalahi kelaziman. Ngurus kesehatan jelas profesional. Lu kok nggak tenanan? Yo ada yang salah. Nah yang ketiga itu adalah musyawarah. Makanya banyak hal itu musyawarah. Musyawarah tidak harus hadir seperti ini, tapi sekarang musyawarah kan lewat ini. Ini gimana masukan sekarang udah jadi musyawarah. Kalau 3 hal di Muhammadiyah ditinggalkan, wallahu a'lam bishawab kan gitu kan. Itu alamat melanggar kaidah, wis ora pantes ya dilakukan, nah gitu kan. Nyamar ma'ruf nahi mungkar gitu. Musyawarah gak pernah, hasil musyawarah ya ora dienggo. Itu tanda-tanda rusaknya di Muhammadiyah. Baru kemudian yang keempat itu selalu berorientasi pada kemajuan. Kemajuan itu maju ke depan dan orientasinya pada manfaat. 4 prinsip itu yang memang harus ada. Dan orang Muhammadiyah tanggung jawab itu ya 4 prinsip itu yang kemudian dijaga. Maka si nom-nom itu aja bira malu ya. Boleh tripod tuh ya masa jam ada. Wakil, mau tak mau jauh tripod. Karena kalau jauh saya biasa gitu, boleh tripod. Bapak Ibu yang berbahagia, kasih, tanggung jawab, syukur, disiplin. Apalagi Bu? Disiplin Bapak Ibu, alhamdulillah apa? Yang paling penting itu sebenarnya disiplin diri. Orang menyebut disiplin itu taat aturan, patuh, dan yang paling dominan disiplin diri. Bagaimana tiap orang itu bisa mengendalikan diri, bisa membawa diri. Kalau bahasa gurmennya kan jadi orang itu yang tahu diri, bisa ngatur dirinya, bisa menempatkan dirinya itu. Itu menjadi kunci. Pengen maju disiplin. Apalagi Bu Wiwi dengan Tupperware-nya. Ada pesanan nggak dikirim-kirim? Oh, nggak disiplin. Terus bayar suwe nggak teko-teko, oh nggak disiplin. Sing nono digawe acara undangannya jam 13, tekone jam 14.30. Sekarang dari orang disiplin itu susah. Disiplin diri, kemudian yang kedua disiplin waktu, 2 itu dominan. Disiplin diri, disiplin waktu. Yang ketiga disiplin kegiatan. Bagaimana kegiatan itu kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam kegiatan itu, sehingga punya makna yang jelas. Kalau orang pegang teguhnya disiplin diri, disiplin waktu, disiplin program, maka dia akan jadi apapun yang diusung oleh orang itu. Jadi goalnya itu adalah pada proses dan produk yang kemudian akan memberikan jaminan kenyamanan bagi kita semua. Lihatlah semua negara maju itu pada disiplin. Lihatlah orang di kampung yang gagal dan sukses itu didisiplin. Orang yang gagal secara ekonomi, ya dia nggak disiplin ekonomi. Duit utang, gue ganti sepeda motor, coba berapa? Sekopi harganya 17 juta. Sampai beli. Karena sama tidak punya disiplin ekonomi. Kredit, berapa nilai kreditnya coba? Berapa? Skopi yang 17 juta jadinya berapa? 26 juta 5 tahun. Setelah 5 tahun Skopi digunakan, dijual, laku berapa? 13 juta. Tidak mungkin lah orang yang seperti ini akan bisa berubah ekonominya. Mestinya apa? Ya jangan beli Skopi, sepeda udah. Atau beli Skopi yang second. Ingat toh di status itu, berapapun duitnya tidak akan pernah cukup kalau untuk gaya.
Apalagi Skopi bertahun ganti, dia ganti juga kreditnya lunas. Ya miskin terus lah. Tapi coba dihitung di Indonesia, uang 17 juta kredit jadi 26 juta, mohon maaf yang kerjanya bisa. Begitu 5 tahun kredit lunas jidol karek 13 juta, berapa kerugian? Padahal mestinya 5 tahun itu kan kita ada punya keberdayaan ekonomi, tapi biaya tuh biaya Skopi aja ruginya berapa selama 5 tahun. Maka saya pakai motor Skopi. Aku kalau beli motor yang murah-murah. Serius sama itu. Dan motor baru berapa? 25 juta. Saya kan berapa? Aku kena singkat, saya pakai 15 juta. Yang mudah-mudah. Orang orientasi pada nilai guna dan nilai manfaat, itu disiplin dalam pengelolaan ekonomi. Lu jelas mangan iku angel, wis dino kok mangane ping 3. Tambah mie barang. Ya jelas. Orang kalau secara ekonomi mangan kangelan, ke saya tak ajari. Poso. Berselang dino poso dino gak. Loh, hemat kan? Apalagi wis poso jek urung ekonomi, ayo diet tak ajari. Saya punya banyak pasien. Berapa Pak biaya hidup sampean untuk bisa sehat? 1 bulan obat ini 3 juta Pak. Men. Udah dengan saya 500 ribu cukup. Ya wis sehat 500 ribu, gak perlu naik rumah sakit, tidak ketergantungan. Tapi mana kalau ketemu bakal hutan geremeng dengan saya. Gak ada rumah sakit gak pahit. Itu serius serius itu. Dan kami sudah membuktikan, sudah ada testimoni pengalaman orang obat-obatan. Balinya nih, balik disiplin diri. Serius. Nanti coba, yang mau serius punya penyakit nanti ngomong dengan saya, kasih resep gitu. Ya, mau biaya udah kok luaran. Apalagi, Ustaz saya ini sakit, saya mau stem cell lagi 300 juta, kelarangan, gitu kan? Gak usah stem cell. Kembali ke alam aja. Loh Pak, penting disiplin diri. Orang sakit itu sebagian besar karena tidak disiplin. Contoh, penyakitnya diabetes. Lo senengannya mangan kalau gitu. Warung enak sak kampung itu ngerti kabeh. Sopo sing dodolan menune apa bukae jam piro gitu kan. Ya gak mungkin sembuh. Aduh Taca, ini sudah 5 tahun diabetes terus, kata dokter pakai insulin terus, mau makan harus disuntik insulin. Ya ikuti dokter. Kok naik pegel sampai tak kasih solusi ya gitu. Makanya kalau orang diabetes ya sudah, no gula, no beras, no tepung dan keturunannya, selesai. Selesai. Wah udah banyak, selesai. Tapi jadi dokter tak, Ustaz jangan ngendikan begitu toh, udah gue di forum-forum. Lu ini kan ilmu kehidupan. Ini kan ilmu kehidupan. Apalagi kalau diabetes itu orang yang mesakno gitu kan. Saya kebetulan kan menjadi mentornya orang-orang yang diabetes karena pengalaman yang lama. Disiplin. Sing nom-nom kalau pengen sukses, disiplin. Apa? Disiplin ibadah dan disiplin belajar. Saya ngomong anak muda. Bapak Ibu juga sama lah. Sing tua-tua keselon gawe ibadah gak disiplin. Saya kira Bapak Ibu, dan sholat itu kan ada sunnah untuk dzikir toh. Bapak Ibu sekarang nggak sempat dzikir, mau urusan WA. Karena iso lah, dzikiran kalau buka WA nan gak iso. Mending karena masa masih bisa dzikir. Sari masa salawat sallallahu alaihi Muhammad jadi iso. Dan kalau WA kenapa nulis? Nulis WA seleret. Dzikir contoh. Belajar juga sama. Sing ngomong itu nak baca WA pada dikit kan di sekitar. Tuh, bacaannya. Pengennya pendek-pendek. Akar ilmu itu dari membaca. Udah baca WA itu sampai selesai. Saya biasa sama teman. Tapi WA-nya kok tuh, padahal maksud saya sekaligus menggaidan. Biar orang punya tradisi baca. Nah coba kalau tiap baca per kalimat itu 1000 gitu kan. Berapa kalimat yang kita akan baca? Mengkolek bonus. Saudara sekalian, ini penting loh ya, disiplin ibadah sama disiplin belajar. Yang ketiga, disiplin hidup itu juga penting. Di
Kita akan menemukan apa yang kita temukan kalau kita memang bisa disiplin. Lihatlah luar negeri itu, Jepang disiplinnya tinggi, Norwegia tinggi, Amerika sebagian, Indonesia disiplin tinggi hanya orang Madura katanya. Madura disiplin tinggi. Sate jam begitu ya sate. Besok lagi jam udah kayak apa ya sate ya itu. Maka orang Madura kemudian terkenal. Ada lagi orang Minang gitu. Itu disiplinnya tinggi dalam kehidupan. Orang Bali itu tengah-tengah, tergantung koncone sapa. Nah, koncone bule ya angel ra karuan. Nak Bali ketemu Madura jadi bagus, ketemu Minang jadi bagus, ketemu Lamongan bagus juga. Lamongan di mana pun tempat kan ada orang Lamongan kan sekarang yang jualan apa itu. Ada yang boleh kalau lebaran karena dia punya untung naik ke masjid, ke menara itu bagi uang dari masjid gitu kan. Viral toh? Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, disiplin. Tapi disiplin itu jangan hanya menjadi kalimat verbal. Kamu disiplin, harus diajari. Disiplin waktu, apa disiplin diri, apa disiplin program kegiatan, atau disiplin tugas. Masih ingat anak muda dulu punya semboyan, pantang tolak tugas, pantang kerja tak tuntas, pantang ngulur waktu. Itu sebenarnya disiplin. Sama lihat, anak-anak muda dikasih tugas kok sering menolak. Itu pada akhirnya nggak ada yang memberikan tugas. Akhirnya apa? Nggak punya pengalaman. Apalagi anak muda yang ngeluh terus kan gitu kan. Ada suatu sekolah yang punya program ke Bali misalkan. Di Bali itu yang bernama observasi dan studi lingkungan. Dia bukan hanya lihat objek wisata, tapi dia harus belajar, buat video, buat laporan. Dan di suatu sekolah itu anak yang tidak ikut ke Bali, kan dia juga harus melakukan observasi sendiri di lingkungan. Pilih tempat, mana yang kamu observasi, budayanya ada di kampungmu dan kesimpulannya seperti apa. Dan itu ada wali murid yang kemudian salah persepsi. Persepsinya apa? Lah ya Pak, murid sing gak melokne bari kok dipeloro kon observasi kon gawe laporan kon gawe video. Lho netizen saiki dijelaskan baru dulu, oh ngoten toh. Itu murid ke Bali pun tidak ke Bali tetap belajar punya pengalaman lapangan. Bedanya anak Bali didampingi gurune misalkan karena jauh, kalau di rumah didampingi orang tua. Dan banyak orang tua itu mampu mendampingi muridnya kan hanya sekolah sampai SD saja. Begitu SMP wong tua gak bisa mendampingi Bu. Apa nek SMA rato. Apa nek perguruan tinggi wis ora terus. Makanya kemampuan orang Indonesia itu secara kognitif banyak selevel sekolah dasar. Iya Bu. Wong saya itu dokter dampingi anak sing SMP wis kangelan. Apalagi basic saya PAI, pelajaran ini kok reno-reno. Iya anak istrinya Nabi Adam ngono jelas. Saya sampai tak takoi, siapakah istrinya Nabi Zakaria? Nama istrinya Nabi Zakaria. Ini goleane ya angel. Angel. Itu baru pelajaran agama, belum yang lain kan gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, kata Sudiajar sudah selesai toh? Nah, yang terakhir itu pembelajar itu. Bapak Ibu memahami pembelajar itu apa? Nabi menyebut utrubun binal mahdi. Itu artinya apa? Lifelong education. Prakteknya bagaimana? Kita belajar nak butuh Arab melok tes apa ke sinau. Persis juru sekolah belajar baru nambah ujian. Kapan pinternya kalau belajar kalau ada ujian? Nggak terlatih. Apalagi dalam urusan pendidikan kita itu punya namanya stok kognitif. Ingat Bapak Ibu, stok kognitif itu tergantung dari bacaan kita dan kesungguhan kita mendengarkan. Jadi nak bacane kurang, ras-raket dulu pengajian, opone dulu pengajian karo weanan, ya mlebu gitu loh. Dan kalau stok kognitif terbatas, itu melihat masalah selalu hitam putih. Padahal kehidupan sekarang itu adalah seperti pelangi Bapak Ibu. Makanya jadi orang tua, jadi guru, melihat kehidupan itu seperti pelangi, bukan hitam putih.
Kalau hitam putih kan ada hantu putih, hantu hitam, tapi hantu kabeh. Itu loh hantu putih, itu hantu ada ilmu putih, itu jadi seperti itu. Tapi kalau pelangi nggak dibalik, pelangi ada misteri dan bisa kita ungkap secara ilmu pengetahuan. Jangan kayak di status-status orang itu. Apa itu? Orang-orang ahli teknologi dirgantara itu bohong. Karena yang menggerakkan pesawat seberat itu Mas Ijen, agak Jen tidak mungkin. Mana kan? Ini baca yang mudah-mudah. Itu mergo dasnya nggak nyambung. Itu kognitifnya nggak cukup. Orang kalau sudah kognitif nggak cukup itu akhirnya hanya pesimis. Tidak optimis. Ini bukan no PowerPoint-mu. Saya siapkan paparan itu ada 85 slide. Tapi tak terlalu waktunya kok mepet, serius saja bukan no. Kalau ditanya menurut Bapak Ibu, hidup itu sulit apa mudah? Mudah apa sulit? Sulit ya bingung, mudah ya bingung. Akhirnya hidup dalam Al-Quran sulit. Inna ma'al usri yusra fa inna. Dan dilihat di dalam Al-Quran itu hidup ibtilak. Lihat surat Al-Baqarah itu. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris. Dijawab sing nak ngono nak ujian sabar Pak, sabar. Anggere ana ujian itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah maju. Ujian, namanya ujian itu ya dihadapi gitu loh. Dan mesti ada jawabannya. Jangan jawabannya sabar, udah gitu loh. Kalau istrimu meninggal, gitu kan? Istrimu meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Tapi nak sabar terus, ya kamu nggak punya istri sepanjang kehidupan kamu akhirnya. Maka ada ikhtiar, cari istri yang lebih baik. Itu namanya berkait maksudnya. Istrimu meninggal itu ujian, tapi kamu akan naik tingkat kalau kamu menemukan jawaban yang terbaik. Tapi nak umurmu wis 70 bapak-bapak, ra usah rabi meneh. Saya punya pengalaman berulang kali itu. Orang yang pensiun 60 ke atas, pengen nikah lagi, itu disarankan jangan nikah wangel. Betul. Makanya tolong bapak-bapak, kalau usia 60 ke atas, pengen nikah lagi dan nikah dengan baru urusannya, gitu loh. Baru urusannya, Pak. Wangel Pak itu. Berulang kali, apalagi umurnya 70 pengen nikah, ini digolek nasi cocok. Nah gak cocok, masalah Pak. Ojo sampai wong umure 70 sugih golek nikah oleh 35 koyo ning Limbaring. Oleh selawe. Itu repot, Pak. Nyuwun sewu. Ini pengumuman. Kalau ibu-ibu saran saya nak wis 50 munggah ditinggal mati suami, udahlah rawat anak-anak. Jadi anggota majelis taklim saja. Enggak usah nikah lagi. Berat. Sudah monopos mau nikah lagi, apalagi dapat berat dong. berat. Wong saya lihat antara Nasar dengan Desi Nasar itu angel. Nasar dan Desi Nasar angel. Ya, karakter Nasar yang seperti itu, Desi yang sudah pernah protektif sekian tahun. Maka kalau saya diminta nasihat, udahlah Desi kamu jadi ibu aja yang baik. Nanti jadi mbah jadi cucumu aja. Gak usah jadi istrinya Nasar. Berat Nasar itu, pengalaman itu garu-garuan. Itu catatan. Saya ngomong ke istri, kalau nanti suatu saat Allah manggil saya, ikhlaskan, aku tak pergi dengan ikhlas. Dan silakan menikah lagi. Kok sampai kono ya Pak? Ujian. Yang kedua, dakian. Yang ini ujian, yang ini dakian. Tobakon ngantuk, latar kabuna tobakon ngantuk. Enggak. Bapak Ibu baca bukunya Stephen Covey sore ini. Stephen Covey itu nulis buku tentang 8 habit gitu. Di buku Stephen Covey itu menyebutkan mental orang itu ada 2. Satu adalah pekemah, yang kedua adalah pendaki.
Orang pekemah itu naik gunung, ada tempat bagus sudah di situ. Dirikan tenda, makan, minum, kegiatan, ya besok naik, besok pulang. Itulah namanya pekemah, orang-orang yang nyaman hidup. Beda dengan pendaki, naik gunung sampai puncak, ada gunung lagi, turun lagi, naik lagi. Dan mestinya kehidupan kalau sukses itu adalah menjadi pendaki. Kita tidak berhenti terus mendaki sampai puncak, cari yang lebih tinggi lagi terus sepanjang kehidupan. Itulah menjadi orang yang sukses, yang muda-muda. Makanya jangan kamu terbelenggu pada zona nyaman. Segini ya, harus enak. Jadi guru TPA udah bayar 500.000 gitu ya, bayar waktu oleh insentif gitu. Kok tahu Pak Yai? Urusannya guru TK. Ada yang nyampaikan dalam Pak Ustadz, saya jadi guru, udah simpel berkah kan gitu kan? Berapapun itu kalau berkah, masya Allah lebih membahagiakan. Cukup beli ini. Suruh pilih, mana yang kamu pilih? Banyak tidak berkah, tapi sedikit berkah. Nah sekarang udah, boleh sombong banyak berkah itu. Karena kalau banyak itu kepikirannya di banyaknya, bukan berkahnya. Kalau sedikit mikirnya bukan sedikitnya, di berkahnya, maka jadi bahagia. Lanjut dengan kalau sekarang itu menjadi orang yang banyak, Anda untuk fokus berkahnya akan kesulitan. Saya punya banyak kenalan, serius kenalan, dekat sekali, dan minta pertimbangan. Penghasilanmu berapa satu bulan? Ya paling kilometer minim 100 tahun. 100 sebulan. Rumahmu berapa? Rumahku 5 loh. 5 coba. Enak kan lihat? Anakmu berapa? 4. Oh berarti cukup anak situ-situ. Sesita membujuli. Berkah tergantung. Kalau enggak, mikirnya rumahnya sudah 5, pengen punya villa, apartemen, mobilnya nambah. Anda punya mobil Innova Reborn, pengenkah dengan Fortuner atau Alphard Dur ya, tinggi, Alphard TK. Ada teman saya mobilnya ganti Pajero, ngomong tak, orang saya ganti Pajero, udah kenapa? Saya kilo Pajero Pertamina dek tak bulu ora pate aduh. Sekali ngisi 800.000. Lah sak ulang, terus ditaruh ngatus bensinnya tak orang paceke. Kok di kota-kota. Penting tuku ceri. Irit. Aila gila, irit. Paceke murah bensinnya. Yang penting nggak terlalu gaya-gaya nggak apa-apa lah. Hidup itu. Saya kalau buta kali mau dipinjamkan apa di Jepun, nggak usah bu, aku mau naik grab di mana-mana. Kalau usah orang lapangan, kalau usah dijemput tempat inti Sherlock. Oh ada teman Pak Khairat dan teman dari itu. Tak kasih pernah di mana? Gianyar ya. Teman. Jadi kalau ke Bali dia mesti ketemu aja warung kopi, mau ketemu ngobrol warung kopi. Jangan jemput itu sama Bu Khairat. Udah jangan hidup. Ujian, bagian. Tapi sing nom jadi kamu harus jadi pendaki gitu. Sampai puncak turun lagi. Bagiannya sampai puncak turun lagi itu. Nanti itu bahagia mana? Pendaki dengan pekemah. Jelas pendaki. Tantangannya berat mana? Pendaki. Maka kalau kamu ingin jadi orang bahagia, harus siap menghadapi beragam tantangan. Nah, waktu tantangan bahagiamu hanya segitu itu gitu loh. Karena takut tantangan. Saya termasuk gak berani tantangan jauh-jauh itu. Aku dinas cukup dekat rumah saya menjadi 500 meter gitu kan. Kan enak 500 meter. Nah dari tempat dinas berarti kan di rumah gue. Mau jauh-jauh enggak, terlalu jauh dengan rumah malah kepikiran. Kecuali situasi seperti ini. Yang ini kan. Hidup itu kan perjalanan. Lahir, psikologi Jawa itu menyebutkan, mudah-mudahan banyak sudah pernah baca ya, metu meguru, makaryo, omah-omah, mana, mantu, mutu, mati, wol. Itu fisiologi Jawa loh itu, dan serius. Orang itu ya lahir, setelah lahir normalnya adalah sekolah, belajar. Setelah belajar mergawi dulu, si nom-nom itu, mergawi. Setelah mergawi baru berumah tangga. Berumah tangga, punya anak. Anak nanti
mantu, mutu, mati. Jadi pengumuman ibu-ibu yang punya putu itu siap-siap. Satu nikah. Lulus karuan wis mutu lho kok omah-omah meneh. Berat. Kalau sia-sia udah mutu itu ya bersiap. Nggak berani yang nomor 8 Pak Yai. Nggak berani kita lembut-lembut lagi. Nah, pengen omah-omah terus. Kalau udah kena penyakit mah lor, mah itu, mah telur, mah hitam gitu kan, mandur, mah ngisor, hidupnya nggak akan bahagia itu. Perjalanan. Bapak Ibu, hidup itu musafaroh, perjalanan. Lihat, kita mau pergi apa kita bawa? Pakaian gue pakai, padahal ini suatu kul. Nah sekarang tinggal kartu kredit sama debit toh, selesai. Nganggo opoi bisa kalau pakaian itu. Tapi kan kita bawa. Lihat itu jamaah haji, apalagi orang Madura. Rokok itu perlu nih piro, sisa pak berarti 40 hari kan 40 pak. Dua rokoknya ternyata 300 biji buka bedidol. Sampai beban perjalanan. Perjalanan itu berat, harus disiapkan segala sesuatunya. Bekal hari esok sekarang disiapkan karena perjalanan. Bali 5 hari gawe tasik kau apa kok digowo. Ini perniagaan, dagang, angel. Maka kita harus sungguh-sungguh dagang. Tapi kita orang mukmin itu dagangnya dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Taubah. Sesungguhnya Allah itu membeli dari kita. Yang dibeli apa? Jiwamu dan hartamu dengan apa? Surga. Maka kalau panjenengan hidup sekarang ini gajimu sedikit, gak usah takut. Gaji sedikit itu tandanya peluang surganya lebih besar daripada bayarannya besar. Peluang surganya lebih kecil. Kok ono wong bayarannya gede pergaweane santai, itu ancamannya neraka. Bayarannya gede kok pergaweane santai. Mau pelilak-pelik, peluang-pelolong kalau itu ini. Jadi penting Pak untuk membesarkan diri kita dalam itu. Bukan berarti tidak boleh. Kalau bayaran besar, kita itu harus memantaskan diri kita dengan gaji yang besar itu. Bapak Ibu, semangat kita itu kan harus memberi kan dalam Islam, bukan meminta. Bayarannya besar, apa yang kita berikan dengan gaji besar itu? Termasuk catatan kalau Gus lihat ya, kan banyak orang maaf. Alhamdulillah Ustaz, saya jadi petugas haji lagi, mudah-mudahan barokah. Aku nak ngomong itu tak guyup dong. Lah kamu kok bangga jadi petugas haji, dibayarin negara kok. Mestinya yang kamu lakukan itu apa? Jadi petugas harus mencerdaskan, membimbing jamaah dengan sebaik-baiknya. Coba lihat orang kampung itu, dia musuhan dengan anaknya. Goro-goro sawahnya dijual ke pergi haji. Datang ke Pak Yai, anaknya madul ya Pak Yai. Pak Yai ini bapak ini pengen pergi haji, sawahnya dijual. Nah terus itu maunya bapak. Lalu jual lu gak boleh warisan. Udah bapaknya ditanya, lah piye awakmu? Lah bocah tak lahirno tak ingoni tak gedano sik wis omah-omah. Lah apa iki budal haji kalau sebudal tak dol sawah-sawahku dhewe. Silakan ya, boleh. Lihat itu yang mau pergi haji berjuang lillahi kalimatillah, menjual apa yang dipunyai kok untuk pergi haji. Sementara petugas haji petentang-tenteng ada mona. Kalau ada dengan saudara petugas haji, bukan tidak boleh. Saya kebetulan ada sekarang selalu mendatang belum mau, kecuali petugasnya haji Muhammadiyah saya pernah mau. Bayaran banyak Pak, kalau petugas haji pemerintah nggak banyak. Kunjungnya kau wis pagawe ini, tambahan penghasilan mbahmu mobil. Ibadah kok tambahan penghasilan. Semangat kita kan memberi, bukan meminta. Ya dul ya khairu ya disufla, itu serius memberi. Memberi perhatian, memberikan omongan yang baik, memberikan motivasi, memberikan inspirasi, memberikan spirit, memberikan sokongan. Bukan malah kita mengambil. Kasihan. Terlalu banyak orang yang menderita di bawah ulah kita, karena akibat ulah kita. Dan belum banyak orang yang bahagia karena perbuatan kita, belum banyak. Kadang-kadang suami, anak-anak kita, istri anak-anak kita itu belum bahagia karena ulah kita.
Coba ibu kalau saya tanya, mana yang lebih banyak membahagiakan atau menyengsarakan suamimu? Membahagiakan, itu bahasa umumnya. Mana yang lebih banyak membahagiakan atau menyengsarakan anak-anakmu? Tanya ibu-ibu, bapak ibu sini. Bocah saya kan gagal paham toh Bu. Ibu kalau anak minta uang kok takoki apa aja? Gaya apa gitu kan? Bocah takoki gaya apa itu terus mingkep lagi. Mingkep karepe. Ciut mintane. Mestinya nak iki kurang ah. Ngono. Ngono ibu-ibu. Nah dua anak minta uang basangunya kurang baik. Jujur Bapak Ibu, saya dengan anak saya kalau udah minta uang ke saya, mesti saya lebihkan. Barang-barang. Terus pegel. Lebih Bi, ya disimpan. Piro ta Mas? Jaluk 20.000 dari 50.000 kan lebih 30 Tapi mau minta ke bapak itu kan tidak tiap hari, seminggu sekali goya boka. Arab jaluk ing bapak krungono watu ibu itu gak sida kok. Bapak Ibu, ini menjadi penting ya. Jadi kita bagaimana mengoreksi kehidupan kita dalam keseharian itu. Jujur ternyata dalam konteks Al-Fatihah kita belum membahagiakan orang lain, termasuk orang yang kita sayangi. Katanya dia yang paling disayang, tapi faktanya dia yang paling kita bikin derita kan gitu kan. Banyak keinginannya kita tidak paham. Tidak paham. Itu jadi salah sangka. Nah yang terakhir ini hidup adalah perjuangan. Ya harus berjuang lah. Gunakan sekuat tenaga, pikiran, daya, dan upaya. Yang populer menjada wajada. Anda pernah tidak membimbingkan siapa temannya anak-anakmu besok? Belum. Nah, maka nanti jangan cari suami, carilah orang yang nanti menemani anak-anakmu. Itu penting. Jangan cari istri, carilah perempuan yang jadi teman anakmu nanti. Itu lebih penting karena mendiseminasikan nilai-nilai kehidupan. Karena sekarang ada kalau latah, pacar terkenal, medsos pacar kan gitu kan, ayah. Ini Bu, spirit kami yang di Muhammadiyah itu hari ini Al-Ma'un panjang. Coba putarkan lagu Berniat Baik coba. Tinggal habis ya. Bisa putarkan lagu berapa? Kita kalau udah lalu kan waktu cari forum yang khusus karena waktunya siang. Jadi dari saya minta Bu di bola agak talk show aja, nanti ada dialog agak nyantai. Bisa diputar? Ini ada lagu Bu, perlu kita resapi juga. Kita break sebentar, kemudian lihat lagu, nanti kita dialog. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai ada lagi yang mau dikit. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah dari awal sampai akhir sudah mendengarkan baru kulitnya saja. Karena seperti tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dokter bahwa ini kita untuk tahu nilai-nilai Al-Fatihah yang akan diaktualisasikan dalam pendidikan itu kita butuh 8 jam, jadi 4 sesi yang harus kita berikan. Insya Allah kedepannya kita akan minta waktu khusus kepada Bapak Dokter untuk bisa menemani kita. Jadi untuk lihat kulit-kulitnya saja, kami persilahkan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan untuk lebih memperdalam lagi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Roni. 3 orang penanya kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Siti Nur Asia dari PWA Pak. Saya Ketua Majelis Hukum dan HAM kebetulan. Pertanyaan saya tadi Bapak menyampaikan bahwa sama anak jangan cerewet. Menghadapi anak dahulu dengan sekarang beda pola. Ketika saya dulu pola saya terapkan kepada anak saya nggak bisa.
mereka akan mental karena memang mungkin menganggap bahwa oh orang zaman dulu gitu dengan pola yang sekarang. Lalu apa yang harus saya sampaikan? Itu satu. Yang kedua, beban pendidikan anak sekarang terlalu berat, Pak. Saya melihat dari anak saya sendiri bahwa dia sampai tidak pernah tidur sampai pagi, sampai subuh kadang karena dia tugasnya banyak sekali, sampai bingung saya, kamu ngerjain apa aja, tugasnya terlalu banyak. Nah itu akhirnya menjadikan bahwa itu penyebab dia mentalnya juga jadi gimana begitu loh. Makanya apa yang harus dilakukan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Tari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, pertanyaan saya ini sekaligus bikin curhat ya Ustaz. Saya sering ngomong begini sama suami saya, karena suami saya sekarang kan sudah pensiun. Suami saya itu tidak betah tinggal di Bali saat ini. Asbab anak putri kami sudah berada di Pulau Jawa semua. Nah, karena kepindahan kami itu dengan syarat kami harus menjual rumah, gitu. Jadi kami pergi ke Jawa tidak ingin meninggalkan rumah belum laku gitu kan. Nah saya suatu saat pernah bilang gini, ayo Pak baca Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu artinya adalah pembukaan. Kita akan membuka doa supaya ini cepat laku. Tapi Ustadz walhasil Al-Fatihah itu memang sudah kami laksanakan, tapi tidak pada hitungan yang banyak seperti tuntunan beberapa yang pernah kami baca. Kalau pengen ini Al-Fatihahnya berapa ratus kali gitu kan. Nah suatu saat suami saya bilang gini, Al-Fatihah itu gak oleh dibaca syukur-syukur bahasa Jawanya gitu kan, seperti yang Ustaz bilang tadi itu. Nah ketika kami beriman dengan beliau, ternyata ketika sholat maghrib yang Al-Fatihahnya itu disuarakan, bacaannya itu kurang sip gitu loh kan, terus kurang fasih gitu. Nah kata guru kalau salah baca berarti salah makna. Apakah selama ini rumah saya nggak laku-laku itu gara-gara Al-Fatihah? Itu satu kan. Terus yang kedua, bagaimana saya bisa melihat bahwa salam tangan saya setelah sholat, karena saya jujur tidak lebih banyak membahagiakan, tapi lebih banyak menyengsarakan dia, apalagi di masa pensiunnya. Seperti itu saya melihatnya itu bahwa dosa-dosa saya itu telah diampuni oleh beliau, kita dimaafkan oleh beliau. Itu tanpa harus ngomong gini loh, Ma, dosamu tak maafkan. Saya itu biar lega gitu loh kan. Itu penyampaian kepada beliau harus bagaimana ya Kak ya. Nah, itu aja Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Silakan selanjutnya Bu Latif. Bapak Ibu, ibu yang cerewet itu biasanya banyak komentar, tidak melihat teks dan konteks. Ini, jadi sokokoh, bla 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 bla. Makanya yang dilakukan adalah coba dilihat teks. Teks itu artinya kan apa yang keluar dari anak yang dinyatakan anak, dan juga apa yang dinyatakan orang-orang tentang sesuatu yang kita anggap belum tentu nilai positif dan negatifnya jelas. Itu yang bahasanya adalah teks. Narasi anak itu bagaimana, narasi orang-orang terhadap anak itu bagaimana. Konteksnya adalah realitasnya itu seperti apa. Maka saya berikan rekomendasi, lebih baik Bapak Ibu baca-baca dulu satu, yang kedua dengarkan anak baru komentar. Karena ibu yang cerewet itu nggak perlu baca-baca, kalau kamu nggak cocok bla bla bla. Anak merasa diadili Bapak Ibu. Terus anak merasa tidak bebas untuk berkreasi dan juga berekspresi. Makanya rekomendasinya memang Bapak Ibu harus menambah stok kognitif tentang dunia anak kita lewat membaca teks-teks gitu kan. Yang kedua, kita dengarkan. Ternyata anak kita itu lebih senang didengarkan ketimbang kita omongi. Dengarkan sampai tuntas, baru kita ngomong, dan jangan banyak-banyak. Anak itu tidak ingin persoalan itu kemudian
diberikan semacam analisis dan juga pengadilan secara total. Enggak. Anak pasti akan ngomong, saya sudah berusaha, tapi mampu saya begini ini. Ketika bapak ibu menemukan putra putrinya mampunya baru begini, maka terimalah itu sebagai sebuah dakian, sebuah tahapan. Nah kita maunya kan enggak. Kita ingin anak kita itu perfect seperti kita. Ibu, bapak, umurmu sudah berapa? Sudah berapa liter garam dan air yang diminum? Nah kita kan baru sedikit. Jadi yang kita harus pahami bahwa anak ini ada tingkatan perubahan ke arah yang lebih baik. Itu kita harus paham. Kalau enggak, maka kita akan menjadi hakim bagi anak-anak kita. Dampaknya kalau anak merasa dihakimi, maka dia merasa tidak bebas. Dan itu menyangkut privasi anak. Itu jangan terjadi. Sehingga kalau saya, karena anak saya satu, anak kandung satu, tapi anak asuh saya ada 3, seusia itu sekarang. Karena kami kebetulan tiap tahun itu nyisihkan dana-dana ini untuk nyekolahkan anak yang nggak bisa kuliah, 2, 3. Ini masih ada 3 kami itu. Cukup dari dana-dana pos infak dan sedekah sudah cukup. Kami kebetulan punya masjid di kampung yang kami urus, punya lahan ini itu. Anak-anak tak tugaskan belajar ngurus masjid ini itu. Sudah. Omongan sifatnya teknis dengan ibu, tapi pada hal bersifat kebijakan dan pengarahan itu dia akan kembali ke saya. Dan forum saya dengan anak itu hanya makan malam. Forumnya itu hanya makan malam. Maka kemudian kalau anak-anak merasa bersalah, nggak mau datang makan malam. Tapi kan tetap kita panggil, kok nggak makan indi kan. Padahal kita hanya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Bapak Ibu, saya punya pengalaman unik ketika pandemi. Ada anak yang punya tahfidz sudah 15 juz. Anak ini ternyata orang Palembang. Dilalah di Bojonegoro, saya nggak tahu ceritanya. Tahu-tahu dibawa anak asuh pulang kalau malam makan di rumah. Saya tanya, siapa namanya, dari mana, kuliah, ternyata di sini. Loh, kalau mau di sini aja lah, ngurus masjid. Anak ini kemudian jadi bagian keluarga saya. Sudah punya 15 juz. Saya hanya minta komitmen, tolong Quranmu dijaga, syukur dinaikkan dari 15 menjadi 16, 17 sampai selesai. Kemudian yang bisa saya lakukan adalah di samping menjamin kuliahmu selesai dan kehidupan kamu saya urusi, saya ingin murojaah seminggu 2 kali. Bagi saya Bu, anak ini usianya sudah matang loh. Usianya sudah matang, sudah 22. Saya murojaah seminggu 2 kali. Hafalannya itu. Ternyata Bu rahasia. Orang hafal Quran itu munggah hafalan itu beratnya minta ampun. Sudah 15 juz, usia 22. 3 minggu proses murojaah, itu masuk rumah sakit. Pikir saya, apa menunya gak cocok, apa-apa. Tidak ngomong ke ibunya. Bu, berat Bu saya. Saya ketemu bapak berat. Saya nggak tanya loh, pengalaman 15 juz orang separuh kanteng harus kehidupan lah selama ini. Tapi karena faktor usia. Setelah pandemi itu pamit pulang, karena pandemi kita izinkan pulang. Lo pulang di Palembang itu dia WA ke ibunya, Bu boleh nggak Bu sampaikan ke bapak saya mau pengen menikah. Sekolah ke semester teluan. Semester teluan lagi-lagi. Sudah punya 15 juz pengen menikah. Saya jawab, kalau menikah itu menjadi keyakinannya dan yakin akan mengantarkan kehidupan yang lebih baik, termasuk Qurannya, ada apa-apa. Karena Palembang juga keluarga kurang mampu. Akhirnya Januari tak lamarkan itu. Wes bismillah. Saya kebetulan beberapa kali nikah dengan orang itu. Saya punya prinsip ini syariah. Orang pengen nikah nggak mampu kan kita tinggal dah lamaran. Habis lamaran sebulan kemudian dia nikah, harus nikah tanda itu. Kamu janji loh ya, kalau nikah nanti kamu harus nambah Quran. Bu, saya itu 2 anak itu. Nambahnya baru 2 juz. Jadi sekarang 17 juz. Terus terpenuhi dia. Loh, ini loh untuk mendengarkan bagaimana anak punya kemampuan, punya persoalan dalam bidang Al-Quran padahal. Itu kan persoalan langsung dengan Tuhan. Akhirnya begitu nikah, komitmen saya kamu mandiri ya mandiri. Sekarang jual pepek. Saya jadi guru tahfidz. Ini anaknya orang loh.
Kalau anak sendiri kan lebih sulit. Saya itu anak satu, pikir saya tamat sekolah tak masukkan gontor ke Mesir. Sudah ditata bu, kenalan banyak. Loh ternyata anaknya ngomong ke ibunya, saya nggak pengen jauh-jauh sama ibu. Sekolah di dekat. Tak masukkan ke MAN, jangan nanti ketemu Abi. Sekolahnya di SMA. Ya udah, cukup banyak ngaji aja. Kuliah, kalau saya ngerti rumah sakit, suruh kedokteran, mau bu kedokteran. Tes, ini ada yang diterima. Diterima bu. Satu-satunya peluang diterima itu jalur mandiri bu. Saya itu baru paham dunia pendidikan kayak begitu. Jalur mandiri bu. Tak bocorkan aja, saya ngisi itu kelasnya ASN. Saya ngisi 400 juta. Panggil ke rektor, diskusi, cuma nambah 400 bu. Kedokteran. Yang di negeri saya ngisi 400, suruh nambah 600. Itu sudah 5 tahun yang lalu loh bu. Oh iya, 5 tahun yang lalu kok nggak salah sudah sarjana tadi. Loh, dunia kayak begitu. Setelah nggak dimasukin saya kayak gini, jalur mandiri. Ada teman profesor yang dia dekan di UNER itu, tak anaknya gimana? Anaknya kayak bapak. Ya udah bisa kedokteran, anaknya harus anaknya. Sing lakoni anaknya satu semundur itu. Karena ada profesor yang di Unipro juga sama Ustaz. Saya nggak tega kalau anaknya Ustaz masuk di mandiri. Karena rata-rata mandiri itu berarti ada dominasi orang tua. Untuk mengasuh anak maka siap bayar. Jadi 5 tahun yang lalu 1 miliar untuk masuk ke kedokteran. Subhanallah. Anak saya kayaknya masuklah sesuai pilihan di UMM, dapat beasiswa 1 semester teknik mesin. Lu ini juga bu. Omongnya banyak. Kegiatannya filantropi. Ya di turun tangan, rumah saya buat basket turun tangan, rame relawan turun tangan itu. Ada ACT dirikan loh, kok malah jadi rame. Dia kenal lah Yismu, dia kenal IMM, tapi dia lebih kebebas turun tangan. Oh iya, ini tangan Tuhan. Padahal mikir saya dulu tak cetak jadi ulama-ulama, ternyata ya takdir Tuhan berbeda. Beda dengan ada jamaah saya yang bapaknya pegawai pos, ibunya itu tukang jaga toko optik. Anaknya papat, semuanya alumni Gontor dan semuanya luar negeri. Ini ya jalan Tuhan deh. Gontor semuanya dan semuanya luar negeri, ada yang di Mesir, dari Libya. Belananya orang pendidikan mungsito. Maka ibu-ibu buat pengalaman ya, apalagi kalau anak satu hati-hati. Karena saya menemukan banyak pengalaman. Kalau anak satu dominasi orang tua terlalu kuat, anaknya tidak kuat, miring akhirnya. Miring itu ya. Jadi ini paham gitu kan. Dia tidak bisa humble dengan orang lain dan terlalu tegang. Sehingga apapun yang menjadi pilihan anak, itu yang penting dia bisa memberikan argumen yang jelas dan tegas. Dan bahasa saya begini, saya punya anak kamu tuh harapan saya hanya satu doa kok. Kamu jadi anak yang benar dan baik. Benar itu ya aturan, taati, baik itu kamu sopan dengan orang. Anak saya mau ketemu orang KB, tangannya dicium Bapak Ibu. Apa ya ketemu dicium? Itu lebih muda dari, oh nggak boleh. Yaudah, ciumnya lebih tua. Loh sarjana loh bu. Saya konco-konco, putarin jenengan. Aku pengen aku jadi wong KB kan bener. Foto KB salaman. Lah coba kalau sekarang salaman kalau cewek-cewek lebih muda tangannya dicium, kamu ini gimana tuh? Saking polosnya, tapi pergaulannya kan luar biasa. Jadi itu bu. Jadi tag itu perlu kita, biar kita keluar dari zona berpikir kita, zona nyaman kita keluar. Karena kehidupan itu ternyata memang ya, probabilitasnya tinggi, kemungkinan itu tinggi. Maka kemudian kata siapa itu, Rumi ya, dia itu anakku tapi dia bukan aku punya kehendak tapi belum tentu sama dengan kehendak anakku, dia punya kehendak yang berbeda dan dia diciptakan menjadi makhluk yang merdeka. Nah, kemerdekaan anak sebagai makhluk yang merdeka ini yang harus kita hargai. Yang kedua tadi. Oh iya bu, berat ya, berat. Makanya anak itu diapresiasi.
tugas yang berat itu akan menjadi ringan bukan dengan orang tua, tugas anak sekolah itu. Kecuali SD. SD itu ada malpraktek karena yang mengerjakan orang tua, malpraktek itu sangat tidak mendidik. Ibu-ibu biasa kan, selama pandemi itu kan banyak sekolah-sekolah yang ujian masuknya daring. Gagal Bu itu, karena nilainya bagus-bagus yang kerjakan orang tua. Di tempat saya tidak, Bu, waktunya makan. Di tempat saya tidak. Daring oke hanya penjajakan awal, tapi tetap harus luring. Dan luring ternyata bukan hanya Android, tapi wawancara lisan. Ternyata Bu, tes dengan wawancara lisan itu lebih selektif dan mengukur kompetensi anak. Makanya kalau ada wawancara, untuknya secara ekonomi Bapak Ibu bisa nyeleksi orang tua. Bu, sanggup berapa untuk dana awal? TKPK kan begitu. Jadi bukan dana, tapi nyeleksi orang tua. Sekarang sekolah-sekolah tahu Bu, jangan sampai kita ngerekrut anak bagus, orang tuanya tidak bagus. Contoh mana? LSM. Hampir semua sekolah itu kan memblacklist yang orang tuanya LSM. Karena mikir rese. Nomor 1 minta keringanan, nomor 2 kadang minta bonus ini itu gitu kan. Sama. SMA, aliyah itu nyeleksi. Pokok LSM jangan dimasukkan. Biar dari sekolah lain. Nah biasanya kepaksa atau yang nggak tahu akan menerima LSM. Karena beban sekolah anak itu banyak, maka tolong jangan banyak dibebani urusan rumah yang sifatnya bukan mendidik. Ini penting. Contoh, Bapak Ibu punya kegiatan, ini perempuan punya kegiatan, misalkan bapaknya hobi peternakan, ternak ayam KUB, kampung unggulan BPPT itu kan paling bagus itu. Nah, satu minta waktu Bu. Satu itu kerjakan orang satu perlu 2 jam 3 jam. Anaknya tugasi ngersi telek. Tugasmu benisok ngersi telek supaya awakmu tak bagai. Itu jangan Bu. Karena itu nggak mendidik. Apalagi tiap hari itu bekerja. Mungkin seminggu sekali. Tapi kalau pekerjaan nggak menyita waktu dan tenaga silakan. Misalkan makanin ayamnya, ngasih minum. Gitu. Apalagi Bapak Ibu kemudian di rumah anak dipaksa untuk mandiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri, berat Bu, tugasnya aja tidak beres. Beri kesempatan dia untuk bersosialita dengan kawannya, berdiskusi, mengerjakan tugas. Tapi ingat, batasi waktu. Banyak kasus siswa perempuan kalau sering kerja kelompok malam itu kebablasan, termasuk mahasiswa jam malam. Rumah saya jam 10 tak kunci semuanya. Kalau nggak pulang turun ke masjid. Jam 10 nggak ada di rumah, tidur di masjid. Kecuali ada kegiatan tertentu baru kami buka. Itu Bu. Jadi sekarang ini sekolahnya jangankan muridnya Bu, gurunya itu bingung. Saya orang pendidikan sekarang pemerintah maunya apa? Kurikulum merdeka, coba apa kurikulum merdeka? Tahun depan ini harus sudah diterapkan di beberapa sekolah piloting. Saya tanya, sekolah piloting ya? Sudah sosialisasi? Kepala sekolah sosialisasi, kok gurunya urung? Gak nyambung Bu. Sebenarnya itu guru nih. Padahal sekarang kabupaten udah membuat hampir sekolah-sekolah tertentu menjadi pilot TKB. Sosialisasi masih nunggu Juli coba. Kurikulum merdeka. Maunya kurikulum merdeka itu tidak merampas hak-hak anak antara belajar dan bermain, kan begitu. Menghargai anak sebagai manusia yang belum dewasa, bukan manusia yang tidak berharga. Menghargai anak sebagai manusia yang belum dewasa agar bisa beraktualisasi. Tapi tetap kurikulum Indonesia syarat beban. Jangankan muridnya, gurunya mikir itu loh Kak Boten. Nggak percaya coba di sekolah itu. Nggak percaya ya, misalkan guru IPS kelas 7, 8, 9. Dia di kelas 9, kalau dia di kelas 7 nggak mau. Ibu guru. Nah ya guru itu. Dia jadi guru Quran hadis. Misalkan di aliyah kelas 12. Di model kelas 10 kan nggak mau. Mergo materinya, sekuennya terlalu luas dan mendalam. Aku sinau meneh, guru kan sinau aja lo gak belum.
Sing seneng iku nak mulang kelas 12 ya kelas 12 terus. Pelajaran sebagian sudah apa? Nah saya malah tak gini, saya itu ngajarnya tafsir sama Quran hadis. Gak gawe buku, ngaku nulis buku. Bukunya saya yang menulis. Saya gak bawa buku absen di protes. Protes gak bukan? Loh, ini Android kok. Absen kan sama Android, tinggal tak absen. Apalagi saya guru kalau ngasih bukan kok. Tono ada artinya ada tidak pengumuman. Guru kalau absen murid jangan seperti itu. Absen ini lihat. Tono berdiri. Ungkapan dalam 7 kalimat pelajaran kemarin. Oke ini absen. Tono ngadep. Toto pengadep deh ungkapan 7 kalimat. Loh bu itu ternyata mencerdaskan anak loh. Sing repot guru sing ngajar sebelum saya protes. Bocah nggak berjualan kita terlalu sinau loh, pinter. Kalau dia absen dia berdiri nggak bisa ngomong sampai di depan. Di bawah pojok. Loh pembelajaran artinya begitu. Orang kok absen, tono ada titik gaib. Nah, makanya sekarang itu sering pembelajaran kita daring luring hampir nggak ada maknanya karena prosesnya tidak dikelola dengan baik. Hampir sama kayak daring toh. Saya ini pembelajaran daring sing pinter gurune gitu. Sing kebido gurune. Contohnya apa? Daring begitu selesai anak nggak ada yang turun loh. Anak-anak pelajaran ini selesai, satu pun nggak ada yang turun. Bocah gak ekonomi. Bocah bermain-main di lapangan, bersarapan, berdolan layang-layang gitu. Jadi guru ini ditanggap muridnya ya seperti itu. Makanya sekolah kami dari dulu hampir nggak ada daring itu, tetap masuk. Daringnya itu masuknya hanya sampai setengah duhur itu pulang dia daring, tapi sifatnya penugasan. Bukan guru ngecemes gawe powerpoint, lah itu sudah disemak. Ibu-ibu ada yang perantau dibidik murid-muridnya, dikira murid-muridnya dimokno sinau tenanan, enggak. Coba buka wajahmu, dibuka dulu jilbab baru makan Pak. Coba. Ini yang kemudian satu sisi sistem pendidikan kita yang masih belum bagus, konten pendidikan kita terlalu padat, pola kepengasuhan kita itu kurang. Maka Bapak Ibu yang menjadi guru tolong model pembelajaran Maria Montessori diterapkan. Pembelajaran berbasis individu. Jadi bukan klasikal seperti ini. Klasikal itu orang dewasa sifatnya umum, tapi anak-anak harus individu. Ada privat yang kemudian kita tahu kompetensi anak dan mana yang harus kita kembangkan. Itu Bu. Di rumah juga begitu. Caranya bagaimana? Nah, kamu oleh pelajaran apa? Ibu diceritani aku tak belajar karo sampean. Seneng. Orang kelang, mau bilang apa? Jajal aku pengen kerungu. Nah, seje. Kalau ibu bapak ngomongnya diceritani biar aku dua tambah ilmu, anak itu seneng gitu. Masih anak itu merasa jadi guru bagi orang tuanya itu seneng gitu. Tapi kalau digurui ya orang seneng gitu. Maka ibu harus pandai-pandai menyambungkan pikiran anak dengan pikiran bapak ibu agar anak tetap bisa berkembang dan ibu dapat informasi yang valid tentang anak-anak itu. Termasuk ibu-ibu sekarang anaknya kalau udah SMA ditanya, saya mau besok aku duwe cucu itu loh, ibunya sopo, mana lah, siapa calon ibunya itu? Temanmu itu ya temanmu sekolah juga temannya anakmu nanti, udah mulai dari SMA. Dari SMA apa itu? Itu ya bagian dari pendidikan, edukasi, kehidupan itu. Jangan kalau sama macam-macam, jaluk anak ibu mau wis ojo, jangan. Nanti putrane jenengan jadi orang baperan urusan bergaul dengan lawan jenis. Apalagi mahasiswa didoktrin temanmu itu ya temannya anakmu nanti lah sudah. Temukan temannya anakmu ketika kamu kuliah. Saya kira Bu, anak-anak itu kalau tamat perguruan tinggi pulang kampung belum punya teman padangan. Alamat di bed tanggone, malah nyambung. Gak sakno sampai. Cek kuliah umur 24 selawe, tanggone 35 coba. Beda selera, susah Bu. Itu nanti jadi budak antara pembantu dan juragan gitu loh. Dalam rumah tangga itu kan tidak ada pembantu, tidak ada juragan, semuanya harus sama kan. Itu dimulai dari saya sampai ke anak-anak pun saya tanya, ayo Le, iki waktunya lo ya, sopo ngejak dolan ini.
Begini jadwal gak lama-lama tak nikahkan. Wes nikah kan murah atau biayanya, malah mau di KUA gitu kan, orang usah muda. Itu perlu ditanamkan. Ibu yang Al-Fatihah itu, saya kok jadi ingat kisah ini. Ada Wagimin namanya, ada di sini. Umurnya wis 50, pensiunan, mapan, pengen jadi orang baik. Akhirnya dia mulai belajar sholat. Guru jenenge Wagito. Wagimin ketemu guru Wagito. Lah Wagito ini punya basic pesantren. Kesimpulan, Wagimin bacaannya nggak fasih. Jari Wagito, awakmu bacaanmu ora fasih, keliru kabeh, sholatmu batal. Jarene Wagito. Mergo Wagimin umure wis 50 diomongi ngono, kemudian protol lan gelem sinau karo Wagito. Lho dilalah ana ustaz di kampung jenenge Fakhruddin. Wagimin curhat ning gone Fakhruddin. Cerita di guru Wagito seperti itu jadi batal kabeh ora ketompo. Mergo inilah dosa kutukan di ben ra gelem sinau, ra gelem tobat. Fakhruddin krungu, awakmu arep ibadah kanggo sapa? Gusti Allah. Enak. Niatmu bi mengharap ridha Allah. Terus aku tobat pengen dadi wong apik, tapi isoku yo ngene iki. Jare Wagimin, ya wis, mudah-mudahan Allah menerima niat baikmu. Persoalannya, nggak mungkin Wagimin itu diajari saulan setahun kemudian fasih, nggak mungkin. Wong ilate wis belok nang karo-karuan. Wagimin itu maca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya enggak masalah. Cara Fakhruddin itu jauh lebih baik. Akhirnya Wagimin merasa dapat apresiasi. Sudahlah yang menilai bacaanmu nanti Gusti Allah. Guru sak Indonesia ora ono sing iso mulang awakmu tuh dirubah jadi fasih ora iso. Kecuali nak sampean arep cangkok lidah kan gitu. Kita butuh orang-orang seperti Fakhruddin itu untuk memberikan apresiasi pada orang-orang yang berniat baik. Biarlah yang Wagito tetap punya santri seperti Wagito itu, kelas-kelas santri, tapi kan jumlahnya sedikit. Yang banyak kan bacaannya rapatan fasih. Yang pernah di pondok kan tahu toh, Al-Fatihah itu saulan itu belum tuntas. Ingat saya dulu kan diajar 1 bulan belum selesai kok. Malah sampai 6 bulan barang iki pas bacaan. Bapak. Maka Bapak Ibu jangan menggunakan dalil kalau tidak benar bacaannya, tidak fasih, tidak sesuai dengan hukum, tidak diterima oleh Gusti Allah. Gusti Allah nggak pernah bilang begitu. Wong niat itu nilainya 1 kok. Yang kedua, beragama itu mastatotum. Sak mampumu, sak isomu. Wong sampai nggak usah ngaji itu aja loh, udah dapat pahala haji itu loh. Angger sregep menunaikan ibadah Jumat, kan gitu lah. Orang kayak Jawa, orang usah haji-hajian, yang penting itu ziarah wali di Jawa. Perlu travelnya sing kurang ajar. Ziarah wali ping 7 padha karo budal, ping 17 padha karo budal kasih. Wong Jawa iku nemen-nemen kan. Travel bablasan kok berubah hukum. Jadi itu. Sekarang masa tok nggak bisa. Seusia kita untuk merubah bacaan menjadi lebih fasih. Mana yang lebih diterima Allah? Seolah-olah fasih dibuat-buat, atau dia membaca semampunya tapi benar-benar ikhlas. Maka membaca semampunya yang ikhlas itu adalah sampai. Yakinlah seperti itu. Saya pun kalau ketemu ulama khawas bacaannya masih kurang panjang, kurang pendek, makhorijul hurufnya masih kurang ihdinas siratal mustaqim kurang, menggema di dada ihdinas siratal kurang. Bacaannya Mbak Nur Hamidah dengan bacaan kita sudah beda. Ini standar qiraah, ini standar awam. Tapi yang jelas kalau zikir dengan
Nasib itu berbeda. Ini yang sering kami sampaikan. Orang itu kalau berdendang, yang mempengaruhi jiwanya adalah merdunya dendangan. Ini dicatat. Tapi kalau berzikir itu khufian wa tadharuan. Subhanallah, baru akan kita mulai. Khufian wa tadharuan. Bagaimana kita khusyuk, khidmat dan berharap, gitu. Maka bagi saya kalau zikir itu bagaimana makna itu kita tangkap dan bacaan kita standar. Ambil contoh, saya itu sering ngajari anak-anak untuk zikir Asmaul Husna itu. Berapa malahnya kita kuali? Berat. Santri tak ngomongin, wah berat Gus lakonmu. Asmaul Husna itu kan 99. Bacalah dengan khufian wa tadharuan stino suwengi ping 99. Coba lah Bu, jangan dikira mulai di Rahman ya Rabbi kali dia berarti ya sampai ya Sobur gitu kan. Itu kurang lebih butuh 90 menit lah dengan penuh kita cari waktu itu lo ngajari cah saya ini kok bikin ngel. Dan mata saya membelalak. Saya punya murid sudah dapat 29 juz kelas 12, tak kasih tugas ngamalkan itu tiap sholat subuh 23 kali, selain subuh 19 kali. Setelah 1 bulan terevaluasi datang ke saya, kenapa? Mohon maaf Ustaz, saya keberatan. Loh kenapa? Tidak bisa Ustaz ngamalkan saya. Loh kenapa? Kamu kan udah punya 29 juz, tinggal juz terakhir. Waktu itu tinggal juz 27 dia. Ternyata anak-anak yang Quran itu habis sholat buat murojaah. Habis murojaah harus ngawal Asmaul Husna ping 19 itu yuk berwaktu begitu ya kamilan. Coba bayangkan. Lah kalau bocah gak pernah dongo mikir gak ngamal, oh itu kelakuannya bocah. Ya wis ngono iku. Mestine nak ngono iku dongane cukup Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Kayak wong nyunat gres Allahumma sholli ala Muhammad selesai. Wis le awak ben oleh selamat pokoknya dikiri Allahumma sholli ala Muhammad. Sak selawat oleh 10 selamat. Ya sudah itu. Wong kemampuane dikir itu kok Asmaul Husna ping saya berusaha iki gak pakai potongan tak delok kok dikir. Wong kok sama dia mau dikir dulu-dulu ra potongan duit. Terus akhirnya cepet-cepet. Itu loh pengalaman. Wong ahli Quran kalau dikir aja berat, apalagi yang ahli Quran. Ada banyak mahasiswa yang share di kelompok kajian. Kami kebetulan kan masih ngasuh mahasiswa itu. Angel bagi mahasiswa itu ngajari tradisi berpikir. Hanya ke saya, Pak Ustaz gimana? Dok, aku nak bersolat istighfarku paling gak akan jadi satu. Tak putar, astagfirullah. Cek putar ini. Allah paling cetak kaca. Enggak sempat. Karena subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, selesai. Itu yang pokok. Dan termasuk di kita itu yang kurang adalah dipikir. Bapak Ibu, kalau ada orang ngomong ibadah itu yang membentuk diri menjadi lebih baik apa coba? Sholat kan? Sholat. Tapi sholat kita kan tidak khusyuk, buru-buru, wajiban. Sholat kita pun kan terbatas. Kita mengenal sholat sunat, sholat rawatib. Sholat sunat rawatib mengenal, tapi kita melakukan kan berat gitu loh. Yang tidak ada kan hanya pada subuh kan, 2 rakaat itu. Kita itu sholat subuh itu nak Jumatan tok, tahiyatul masjid nak Jumatan tok. Meskipun maghrib isya di masjid gak tahiyatul masjid kan gitu. Padahal sholat itu membentuk kita karakter meninggalkan kemungkaran dan kekejian itu di sholat. Nomor 2 apa Bapak Ibu? Dzikir kan? Dzikir Quran, dzikir kalimat thayyibah. Nomor 2. Nah kalau nggak dzikir berarti ada dimensi ibadah yang kurang. Maka Allah nyebutkan dzikron kasiro, pentingnya dzikir itu yang banyak. Pengertian banyak tidak harus dihitungi 100, 200, 300, 400, 1000. Pengen buka kaji dzikirnya harus sholawat ke 1000 baru sholat buat kurang mergawe kan gitu. Mas Tato sebenarnya. Mas Tato. Tapi bilangnya banyak itu lebih dari 2. Lebih dari 2 ada banyak. Yang ketiga apa? Ibadah. Puasa Ibu itu. Jadi kalau ngomong orang Islam aslinya ibadah yang bentuk kedirian yang telur. Sholat fardu, sholat sunat rawatib, sholat sunahnya tahajud, tambah duka misalkan.
Yang kedua adalah zikir. Yang paling puncak Bapak Ibu lihat, zikir itu di Asmaul Husna. Ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis. Al-Quran merintahkan, hadis merintahkan. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Makanya jenengan lihat kedasatan zikir Asmaul Husna. Saking dasarnya kadang-kala teman-teman kita kalau tertentu apa yang disukai dikira yang goni yang umito, yang goni yang goni yang goni yang goni yang goni. Loh, pengen sukai gitu loh. Pengen rabinan dikira yang kowiu yang mati, yang kowiu yang mati dulu. Itu malpraktek gitu. Kalau amalannya memang ya 99 itu, gitu loh. Apa yang lain? Sedekah larang-larang dan itu dimensinya sosial. Zakat setahun sekali. Sedekah aja kalau ada orang minta, kalau nggak minta kita jarang sedekah. Ibu lihat itu. Ibu-ibu itu lihat jarang kita sedekah kecuali ada yang minta. Termasuk orang kaleng gitu baru sedekah. Pernah ibu-ibu mencari kaleng? Mencari orang yang membutuhkan. Haji setahun, seumur hidup sekali. Umroh juga sekali. Makanya ibadahnya dijaga Bapak Ibu. Sholat, zikir, puasa. Kalau ada yang mau ngamalkan puasa Daud, ayo tak kasih ilmunya barang salah kaprah. Orang kok poso berselang sakar enggak ada ilmunya itu, ada kalendurnya dan ada amalan yang kemudian harus mengikat itu. Diantaranya adalah persoalan ibu pengen kembali ke kampung halaman, sampaikan aja pada Allah. Nanti pada saatnya. Kok sekarang belum ya belum saatnya, belum saatnya. Jadi bersabar. Dimanapun adalah bumi Allah. Yang ketiga, begitu suami pensiun, jangan kemudian kasih sayang kita berkurang. Jangan kita menjadi distrust, jangan menjadi tidak percaya diri, jangan. Justru suami pensiun kita malah menunjukkan bakti kita yang lebih. Bakti kita yang lebih, karena inilah anugerah Tuhan. Ini orang yang berjasa kepada kita dan kita sudah ijab ikrar pada Tuhan. Iya, ibaratkan di situ itu. Misalkan Lorido itu. Dan kami yakin doa ibu yang belum dikabulkan nanti akan segera dikabulkan. Kalau iya kan abu dua iya kan nasta'in itu cukup dua iya kan nasta'innya aja yang diulang 3 kali atau 7 kali. Wa iya kan nasta'in, wa iya kan nasta'in. Setelah sholat doa itu yang fokus. Jadi Al-Fatihah mulai dari ta'awud, penting bu ta'awud itu karena akan menjadi penetrasi sel nafsu kita dan setan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau baca ta'awud itu sebenarnya kita memangkas nafsu kita itu dan juga memangkas hubungan nafsu kita dengan setan itu. Ini yang harus disadari ta'awud ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kata Imam Ibnu Maskaweh itu seumuran dengan Sanduri Ghazali bahwa nafsu itu dominan kan 3. Nafsu bahimiyah, keinginan untuk makan, minum, biologis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah nafsu amarah, gampang marah, emosional, itu merusak. Dan yang ketiga adalah nafsu saitonia, suka ganggu, suka usil. Usil itu nafsu saitonia. Dan orang itu kalau usil diteburi akan usil kedua, ketiga dan sudah seterusnya. Makanya hati-hati kalau ketemu laki-laki usil. Pura-pura tidak tahu aja, cuekin aja. Atau kita menunjukkan sikap terbaik gitu, maka dia akan berhenti untuk tidak usil. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan masih panjang itu Bapak Ibu. Terutama ibu kita yang anaknya udah gede-gede ya, anak-anak suruh mendoakan. Dan suami juga dibisiki, Mas, aku pengen krungu jawabanmu. Terus kok sepuro kurung. Kalau guyon udah serius, maka lain waktu dia akan menyadari bahwa kalimat itu tak sepuro dik, itu adalah kalimat yang jenengan butuhkan. Dan itu akan meyakinkan hubungan panjenengan. Tapi sampai untuk bisi, Mas aku itu rumah, nak sampean ngomong yo tak sepuro luputmu bisi ono. Karena laki-laki itu mudah lupa, apalagi dengan istri dan anak. Yang diingat malah istrinya orang lain dan anaknya orang. Jadi Bapak Ibu mohon maklum kalau ada laki-laki semiling malah bojone wong anake.
Anaknya nggak pernah disangon, loh ketemu anak wong dolan bukan dompet. Itu terjadi Bapak Ibu. Terima kasih.